Seseorang yang selama ini dikenal sebagai guru, panutan, dan tokoh agama kini harus ke ruang penyidik, matanya berkaca-kaca, dan suaranya bergetar. Mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya. Saya sebenarnya nggak kuat aku. Itulah potret yang terlihat dari sosok Yai Mim, mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang kini tengah berjuang menuntut keadilan atas apa yang disebutnya sebagai derita besar akibat ulah orang yang dulu pernah dekat dengan Yasahara. Selasa siang 7 Oktober 2025, Yai Mim datang ke Satreskrim Polresta Malang Kota, ditemani pengacara dan para relawan yang setia menunggu di luar gedung. Pemeriksaan berlangsung hampir 2 jam tapi waktu seolah berjalan lambat. Di luar, beberapa pendukungnya hanya bisa berdoa. Di dalam, Yai Mim menjalani pemeriksaan sebagai pelapor atas dugaan pelanggaran UU ITE yang melibatkan akun TikTok milik Sahara. Kuasa hukumnya Agustian Anggi Siagian menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar emosi, tapi langkah hukum untuk mencari kejelasan. Fokus laporan pertama adalah soal dugaan pelanggaran UU ITE. Namun tim hukum juga menyiapkan 2 laporan tambahan, dugaan persekusi dan penistaan agama. Semua bukti kini tengah dikumpulkan. Dalam sebuah video di TikTok, Yai Mim mengaku ia tak kuasa menahan tangis saat diperiksa. Tidak kuat ya, tapi terpaksa sudah kayak begini. Saya ini orang nangisan itu loh. Ini ngelantur. Kami tak boleh bakal orang. Jalan. Everything's gonna be fine. Yes. Bukan hanya karena tekanan kasus, tapi karena rasa kehilangan. Bukan kehilangan harta, melainkan kehilangan nama baik dan kesempatan berdakwah yang selama ini ia jaga. Yai Mim mengaku sejak kasus ini merebak, jadwal khutbah dan pengajiannya dibatalkan. Pendapatannya menurun drastis. Bahkan, proyek istrinya dengan beberapa kementerian di Jakarta juga ikut dibatalkan. Berita acara pemeriksaan. Karena sudah saya tanda tangani. Kenapa? Karena ada kerugian yang bersifat material dan imaterial. Yang material misalnya saya tidak lagi pokoknya seluruh jadwal khutbah saya di Malang di cancel semua. Jadwal pengajian saya dihilangkan semuanya. Jadi pendapatan saya turun drastis. Kapok weh. Nah, terus yang kedua, istriku punya beberapa proyek dengan beberapa kementerian Jakarta. Dibatalkan semua. Ben kapok weh. Namun, perjuangan hukum Yai Mim tidak berdiri sendiri. Sebab sebelumnya pihak Sahara juga telah lebih dulu melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Saling lapor pun tak terhindarkan. 2 orang yang dulu saling kenal kini berhadapan di jalur hukum. Kuasa hukum Sahara Muhammad Zaki menyebut laporan mereka didasari keinginan untuk mencari kejelasan dan keadilan karena kliennya juga merasa dirugikan secara finansial akibat isu yang beredar. Namun saat ini karena ini sudah terlanjur kemana-mana, seolah-olah kita di framing kita melawan Kiai, tunggu aja 2-3 hari kami akan melaporkan. Kami sudah mendapatkan lampu hijau dari PW, dari PC, PW, bahwa ini harus dibawa ke ranah hukum. Sebagai tanggung jawab saya sebagai ketua LBH untuk ya kita ini nggak bermain di wilayah abu-abu. Salah, benar-benar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik dunia maya yang tampak sepele, setiap unggahan bisa berdampak besar pada kehidupan nyata seseorang. Dan hari ini di balik tangisan seorang Yai Mim tersimpan pelajaran penting bahwa kehormatan dan reputasi adalah hal yang sangat mudah hilang ketika konflik pribadi berubah jadi konsumsi publik. Jadi sebelum kita menulis, berbagi, atau mengomentari sesuatu di media sosial, ingatlah, tidak semua perdebatan layak dipublikasikan. Karena bisa jadi di balik layar ada seseorang yang sedang benar-benar berjuang menahan air mata.